Tahapan latihan dimulai. Ketika Ji Chen mendengar syarat lelaki tua itu, dia sangat aneh. Karena syarat itu terasa mudah. Ji Chen tidak mau ketinggalan kesempatan ini, jadi Ji Chen langsung setuju. Ji Chen mengangkat tangannya ke langit. Senior, aku bersumpah tidak akan memberitahu tempat istirahatmu kepada siapapun walau kematian mengancamku. Kalau aku melanggar sumpahku, aku akan mati mengenaskan dengan cara yang tidak terhormat. Lelaki tua itu tersenyum sambil mengelus jenggotnya yang seputih salju. Bocah, kau sangat berani. Sebenarnya tidak perlu sampai sejauh itu. Lelaki tua ini memilihmu untuk menerima warisanku karena dirimu memenuhi syarat. Walaupun aku memberikan warisanku, jika dirimu tidak memenuhi syarat, semua warisanku akan sia-sia. Bocah, dirimu sangat spesial. Bisa memiliki 4 dentian. Itu hal yang belum pernah terjadi. Walau di zamanku. Apalagi garis darah petir ilahimu. Itu adalah garis darah bangsawan. Aku tidak akan memberitahumu tingkat apa garis darah petir ilahimu. Namun aku akan memberi gambaran. Itu di atas peringkat garis darah petir ilahi Dewa Suci Maha Agung. Namun kamu tidak perlu memikirkannya terlalu jauh. Yang kamu perlukan hanya berlatih dengan rajin. Di dunia bela diri, entah itu era kuno atau era abadi, itu tetap sama. Di mana yang kuat memangsa yang lemah. Tidak ada keadilan sejati. Hanya dengan menjadi kuat kamu bisa memiliki keadilan dan menentukan keadilan. Tapi kalau kamu lemah, jangan menuntut keadilan. Karena hanya orang yang lemah yang menurut keadilan. Kalau kamu lemah, kamu tidak bisa berkata bahwa orang kuat itu sombong. Karena itu memiliki modal untuk sombong. Yang lebih menyedihkan ketika kamu lemah tapi kamu sombong. Itu hanya akan mempercepat kematian menjemputmu. Jadi berlatih dengan giat. Jangan malas dan jangan pernah berpuas diri. Karena di depan ahli sejati kamu bukan apa-apa. Jika tidak ada kecelakaan dalam jalan bela dirimu, kamu pasti bisa melangkah lebih jauh dariku. Apakah kamu sudah siap menerima warisanku? Senior junior ini sangat berterima kasih. Dan akan selalu mengingat kata-kata senior. Dan junior ini sudah siap. Kamu harus menahannya. Ini sedikit membuatmu kesakitan. Lalu lelaki tua itu mengetuk dahi Ji Chen dengan lembut. Ji Chen sangat kesakitan. Seakan kepalanya akan meledak. Kamu harus menahannya. Ji Chen mengertakkan giginya menahan rasa sakit yang terus-menerus menyiksa kepalanya. Setelah memakan waktu setengah batang dupa, lelaki tua itu baru mengangkat jarinya. Dan perlahan rasa sakit di kepala Ji Chen mulai mereda. Dan setelah rasa sakitnya menghilang, Ji Chen menemukan di kepalanya banyak informasi tentang teknik bela diri. Bahkan teknik tubuh. Tubuh Dewa Perang. Tubuh Dewa Solke. Teknik Solke Pembantai. Armor Solke. Formasi 9 bintang Solke. Solke Penghancur. Solke Pemusnah makhluk hidup. Ji Chen menghela nafas. Ini benar-benar teknik yang sangat mendominasi. Senior, terima kasih atas rahmatnya. Junior pasti akan berlatih dengan rajin. Tidak perlu terlalu sopan. Kamu memang layak mendapatkan warisanku. Bocah, aku tahu maksudmu datang ke gunung ini. Kamu ingin menaikkan cultivasimu. Dengan berendam di mati Argaria suci. Namun asal kamu tahu. Kamu terlalu meremehkan mata Argaria suci. Bahkan untuk cultivasi tingkat immortal. Jika tidak mengolah tubuh fisik, itu akan langsung meledak. Ketika Ji Chen mendengar itu, bulu kuduknya langsung berdiri. Untung dia menemukan peti harta karun. Kalau tidak, Ji Chen akan langsung berendam. Mungkin sekarang dia sudah jati mayat tanpa tulang yang tersisa. Senior, terima kasih telah menarikku kemari. Kalau tidak, aku tidak tahu nasibku sekarang seperti apa. Bocah, sebenarnya untuk anak seusiamu, itu tidak baik berkeliaran sendiri.
kamu masih memerlukan pembimbing. Mungkin karena alam star beladiri ini sudah menurun terlalu jauh. Jati tidak ahli sejati di alam ini. Jati orang tuamu tidak terlalu mengkhawatirkanmu. Tentu saja dengan tingkat kekuatanmu, kamu bisa bebas berkeliaran kemanapun kamu mau. Namun orang tuamu melupakan sejarah beladiri. Karena alam ini adalah alam terkuat pertama. Sebelum klan Sunstar menguasai seluruh dunia beladiri yang luas. Bahkan untuk klan Sunstar, itu harus menurunkan punggungnya ketika akan memasuki alam star beladiri. Karena klan Sunstar hanya klan menengah di alam ini. Itu bukan klan teratas apalagi penguasa alam ini. Namun dunia melupakan sejarah tentang alam ini. Makanya alam ini menjadi alam yang terlupakan. Namun karena alam ini bekas alam terkuat, tentu saja banyak area terlarang. Dan banyak meninggalkan situs-situs bersejarah. Jika kamu memasuki area terlarang paling berbahaya, mungkin kamu akan langsung mati tanpa kamu sadari. Masih mending jika kamu memasuki area terlarang yang tidak terlalu berbahaya. Mungkin itu hanya akan membuatmu terluka parah, tanpa mendapatkan keuntungan apapun. Tentu saja walaupun itu resiko yang tidak mematikan itu tetap merugikanmu. Jati orang tuamu terlalu meremehkan alam ini. Karena kamu tidak akan tahu untuk membedakan mana area terlarang yang berbahaya dan yang biasa saja. Contohnya seperti mata air Argaria suci. Kamu tidak tahu bahwa itu sangat berbahaya. Jati kamu langsung tertarik. Jati sekarang kamu tidak perlu buru-buru untuk menaikkan cultivasimu. Yang kamu perlukan sekarang itu adalah memperkuat pondasimu. Sehingga tidak mempengaruhi masa depanmu. Senior aku tidak akan mengunjungi mata air Argaria suci sekarang. Jichen sadar dengan kekuatannya. Walaupun mata air Argaria suci sangat membuatnya tergoda. Namun dengan kekuatannya saat ini, itu hanya akan menjadi perjalanan untuk bunuh diri. Senior Jati sekarang aku harus pulang dan berlatih semua teknik yang senior wariskan. Bocah tidak perlu terlalu buru-buru. Kamu tidak perlu pulang. Lingkungan di rumahmu tidak cocok untuk berlatih teknik bela diri yang aku wariskan. Dengan pemahaman biasa itu mungkin memerlukan waktu 5.000 tahun untuk setiap teknik yang aku berikan. Untuk pemahaman yang tinggi, itu akan memerlukan setidaknya 500 tahun. Untuk pemahaman yang kamu miliki, itu mungkin memakan waktu 30 tahun untuk penyempurnaan tingkat awal. Karena tubuhmu sangat spesial itu akan mempermudah setiap teknik yang kamu pelajari. Meski 30 tahun itu tidak lama untuk kultivator. Namun tetap saja itu terlalu lama untuk bakat sepertimu. Jichen agak cemberut ketika mendengar itu. Senior, apakah ada solusi? Tentu saja. Bocah namamu dipanggil Jichen kan? Kamu berasal dari klan Ji. Klan Ji pasti memiliki tempat-tempat yang khusus untuk memahami teknik bela diri. Namun itu sangat jauh. Dan mungkin orang tuamu belum bisa pulang ke klannya. Karena kalau dia bisa kembali, kalian keluarga tidak akan tinggal di tempat yang sepi ini. Namun kamu tidak perlu cemas. Aku sudah menyiapkan area bela diri untukmu berlatih. Dan aku sudah memasukkan formasi ruang waktu. 1 tahun di luar 10 tahun di ruang bela diri. Di ruang bela diri selain menggunakan formasi ruang dan waktu aku juga menambahkan teknik khusus untuk menambahkan pemahaman bela diri. Sehingga kamu bisa memahaminya lebih. Dan di ruang itu pun aku sedang menyiapkan boneka tempur. Kekuatannya lebih tinggi, 2 peringkat dari cultivasimu, dan bila itu tidak cukup, aku juga menyiapkan yang 3 peringkat 4 peringkat lebih tinggi dari cultivasimu. Kamu cukup mengaktifkannya satu persatu sesuai keinginanmu. Jadi kamu bisa menguji kekuatan tempurmu sejauh mana dan bisa menilai perkembangan teknik yang kamu latih. Namun aku akan memperingatkanmu. Kamu tidak boleh mempelajari budidaya tubuh Dewa Solka. Itu bisa dibudidayakan setelah kamu mencapai alam cultivasi tingkat Dewa Abadi Surgawi. Sekarang cukup budidaya tubuh Dewa Perang.
Apakah kamu mengerti? Ji-chan tiba-tiba berlutut. Tuan, meski kamu tidak mengangkatku sebagai murid, dalam hatiku, aku akan tetap menganggapmu tuanku. Meskipun aku tidak pernah berlutut untuk surga sekalipun. Aku hanya berlutut terhadap orang tuaku. Jadi Tuan, terimalah penghormatan murid ini. Ji-chan tidak bisa tidak berlutut. Rahmat yang orang tua itu berikan kepadanya, itu melebihi segalanya. Haha, apakah kamu yakin ingin menjadi muridku? Tuan, murid ini yakin. Jika kamu yakin orang tua ini tidak akan menolakmu, mungkin kamu bisa melampaui semua seniormu. Hahaha, sudah lebih dari 30 juta tahun. Akhirnya aku memiliki murid tambahan. Namun tidak mudah menjadi muridku. Aku tidak akan menjagamu. Dan aku pun tidak akan melatihmu secara langsung. Kamu harus berlatih sendiri. Harus mencari sumber daya sendiri. Kamu harus mengandalkan diri sendiri untuk terus maju. Namun aku akan memberikan misi yang sulit untukmu. Kamu harus menyadarkan kakak seniormu. Jika dia tetap tidak mau dan malah menyerangmu, kamu harus membunuhnya. Apakah kamu sanggup menerima misi ini? Jika tidak, kamu bisa melupakan untuk menjadi muridku. Namun misi ini tidak mempunyai batas waktu. Kamu bebas berpetualang kemanapun kamu mau. Kamu bebas memperkuat kekuatanmu. Karena asal kamu tahu, kakak seniormu kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan untuk klan Ji, yang diyakini klan terkuat di seluruh dunia bela diri. Di mata kakak seniormu, klan Ji hanya semut belaka. Mungkin kamu meragukan itu. Tapi itu adalah kebenarannya. Bahkan ayahmu yang dianggap orang terkuat saat ini, kakak seniormu bisa membunuh ayahmu hanya dengan ludah. Kekuatannya melebihi siapapun di alam semesta yang luas ini. Akankah kamu bisa menyadarkan orang sekuat itu? Apalagi membunuhnya? Apakah kamu masih yakin ingin menjadi muridku dengan tugas yang begitu berat? Tuan, murid ini yakin. Murid tidak melebih-lebihkan kekuatan diri sendiri. Namun murid akan berlatih dengan giat. Sebelum murid mempunyai kekuatan untuk menyadarkan kakak senior atau harus membunuhnya, murid tidak akan gegabah. Haha, aku tidak salah menilaimu. Kamu tidak meringkuk ketika mendapat tugas yang sulit dan tidak menyombongkan diri sendiri. Haha, di usiaku yang terlalu tua ini, aku mendapatkan murid yang luar biasa. Tuan, apakah kamu masih hidup? Ji-chan kaget mendengar kata-kata itu. Apakah tuannya benar-benar masih hidup? Akankah ada orang yang bisa hidup jutaan tahun? Jika iya, berapa mengerikannya? Tingkat apa kekuatan tuan? Sebelum Ji-chan memikirkannya, Ji-chan sudah menghirup udara dingin. Haha, bocah kecil, siapa yang bisa membunuhku di dunia ini? Jika kamu tidak datang ke tempatku, aku akan pergi sendiri untuk menghentikan kakak seniormu. Sebelum dia terlalu jauh membuat kerugian untuk dunia yang luas ini. Namun sekarang kamu datang dan menjadi muridku. Aku akan serahkan tugas itu kepadamu. Sekarang kamu tidak perlu banyak berpikir tentangku. Aku di sini hanya sutas jiwa. Tubuh asliku tidak ada di sini. Dan kamu tidak perlu tahu aku ada di mana. Kamu hanya ingat namaku saja, Baoyang. Aku masih bisa hidup 1 juta tahun lagi. Mungkin aku bisa menyaksikan kedua muridku untuk membuat perubahan untuk alam semesta ini. Namun jika di antara kalian berdua malah membuat kerugian untuk alam semesta, aku sendiri yang akan membunuh kalian berdua. Tuan, murid ini tidak akan mengecewakanmu. Baiklah, sekarang kamu bangun. Kamu harus segera berlatih. Kamu jangan terlalu cemas untuk ibumu. Tidak akan ada yang bisa membahayakannya di galaksi Guying abadi, tepatnya di galaksi Sunstar ini. Karena klan Gu terlalu lemah untuk menjadi penguasa galaksi. Jadi kamu fokus saja berlatih. Ibu dan ayahmu sudah memasukkan formasi penjaga dalam tubuhmu.
Jadi dia bisa tahu kamu masih hidup atau sudah mati. Chapter 9 Tin Rain Afurmisi nyata. Chapter 9 Tin Rain Afurmisi nyata. Memang Jichen sangat mengkhawatirkan ibunya. Karena dia takut tidak ada yang melindungi ibunya. Namun sekarang karena tuanya mengatakan bahwa ibunya menanamkan formasi penjaga di tubuhnya, dia merasa lega. Aku sudah mengira ada yang aneh dengan ibu. Dia selalu tenang menghadapi apapun. Dan ibu selalu menyediakan sumber daya untukku. Dan selalu tahu apa yang aku butuhkan. Awalnya aku mengira karena ibu seorang tabib dan ayahku kultivator terkuat. Pasti ibu penuh dengan pengetahuan. Namun aku sekarang yakin kalau ibu sangat kuat. Bahkan kepala klan Gu pemimpin galaksi ini tidak membahayakannya. Kalau aku saja bisa menyembunyikan kultivasiku. Kenapa ibu tidak? Aku benar-benar bodoh. Namun itu adalah hal yang bagus. Karena ibu tidak ingin aku mengetahui kekuatannya. Aku akan terus berpura-pura tidak tahu kekuatannya. Tuan murid akan pergi berlatih. Baiklah, cepat masuk. Jangan sia-siakan waktumu. Lalu Jichen masuk ruangan bela diri. Jichen kira itu semacam gedung yang luas. Dan banyak ruangan. Namun nyatanya dia salah. Setelah masuk, Jichen benar-benar terpana. Karena di dalamnya bukan gedung, tapi dunia yang luas. Tidak ada perbedaan dengan dunia luar. Malah ini lebih luar biasa. Bukan hanya energi alam yang melimpah. Bahkan pikiran pun terasa lebih jernih sehingga bisa membantu memudahkan dalam pemahaman jalan kultivasinya. Aku kira aku sudah cukup kuat. Dan pengetahuanku melebihi yang lain di jalur bela diri. Karena aku banyak membaca buku-buku yang ayah tinggalkan untukku. Ternyata aku hanya katak dalam sumur. Yang tidak tahu luasnya dunia. Ayah, ibu, tuan. Aku akan bekerja keras. Walaupun aku masih anak-anak, aku tidak akan menyia-nyiakan waktuku. Aku akan berusaha menjadi yang terbaik. Aku tidak bercita-cita untuk menjadi penyelamat dunia. Namun aku tidak akan membiarkan orang yang ingin aku lindungi tersakiti. Lalu Jichen duduk bersila. Hal yang pertama yang Jichen lakukan adalah untuk memahami budidaya tubuh Dewa Perang. Tubuh Dewa Perang memiliki 6 peringkat. Peringkat pertama memiliki kekuatan 1000 ton pukulan. Itu mengolah darah dan daging. Peringkat kedua memiliki kekuatan 30.000 ton pukulan. Itu mengolah sumsum dan tulang. Peringkat ketiga memiliki 150.000 ton pukulan. Itu mengolah 12 titik meridian inti dan 360 titik meridian kecil di seluruh badan. Peringkat keempat memiliki 500.000 ton pukulan. Itu mengolah tandem sehingga tandem menjadi logam. Peringkat kelima memiliki 1 juta ton pukulan. Itu mengolah seluruh tubuh. Peringkat keenam tubuh Dewa Perang. 1 pukulan bisa menghancurkan dunia tanpa tersisa apapun. Itu mengolah vital ki menjadi sumber kekuatan fisik. Sungguh budidaya fisik yang menakjubkan. Lalu Jichen mengolah darah dan dagingnya. Ternyata itu sangat menyakitkan. Darah bergejolak lalu itu keluar dari setiap lubang. Daging pecah dan darahnya dikeringkan. Itu sangat menyakitkan dan memerlukan waktu yang lama. Tidak terhitung jumlahnya Jichen berteriak kesakitan. Itu seperti kerbau disembelih. Jika tidak memiliki kemauan yang keras. Jichen sudah berhenti di tengah jalan. Tak terasa itu memakan waktu 4 bulan. Di ruang bela diri berarti itu 10 hari di luar. Akhirnya rasa sakitnya mulai menghilang. Darah yang kering digantikan dengan darah yang baru. Namun darahnya tidak lagi berwarna merah. Itu berubah menjadi warna emas. Dan dagingnya yang pecah. Mulai utuh lagi. Akhirnya itu kembali ke semula. Akhirnya Jichen membuka matanya. Wajah yang tadinya pucat pasi berganti menjadi kemerahan bersemangat penuh dengan energi. Lalu Jichen berdiri, dia mengepalkan tangannya.
dan melepaskan tinjunya. Ketika tinjunya dilepaskan, udara bergetar, pohon-pohon yang ada di depannya itu terbang dan langsung meledak. Namun itu adalah dunia yang unik. Ketika hancur itu bisa memulihkan sendiri. Zichen sangat bahagia dengan kekuatan tubuhnya sekarang. Ini benar-benar menyegarkan. Tidak sia-sia aku menanggung rasa sakit yang menyiksaku selama 4 bulan. Ketika Zichen terus berlatih, Bao yang bisa melihatnya dari luar. Bibirnya terus-menerus memperlihatkan senyuman yang bangga. Haha, aku tidak menyangka akan mendapatkan murid yang begitu luar biasa. Bakat dan tekadnya melebihi siapapun yang pernah aku lihat. Bahkan itu melebihi bakatku sendiri. Ini benar-benar yang baru melampaui yang lama. Zhao Jian, adik juniormu benar-benar luar biasa. Kamu juga dulu mengolah tubuh dewa perang. Namun untuk menyelesaikan peringkat pertama kamu membutuhkan waktu 3 tahun dan aku membutuhkan waktu 1 tahun 8 bulan. Itu hampir 10 kali lipat lebih cepat darimu. Tidak terasa Zichen berada di ruang bela diri. Sudah 110 tahun. Itu setara 11 tahun di luar. Zichen banyak menyelesaikan latihannya. Zichen tidak berlatih teknik dari tuanya saja. Zichen juga berlatih teknik-teknik yang diberikan ayahnya. Zichen berhasil melatih tubuh dewa perang sampai peringkat 3. Sekarang tubuh fisiknya memiliki kekuatan 150.000 ton pukulan. Sekarang dia bisa bertarung tanpa harus menggunakan energi spiritual. Tangan kosongnya saja sudah mengerikan. Zichen juga telah menguasai formasi 9 bintang. Bukan itu saja. Zichen juga telah melatih tinju singa menguasai hutan dari Yan Shaotian. Juga selesai melatih cakar naga mengoyak langit. Pedang 13 tarian. Telas menguasai sampai peringkat 10. Pertama tarian pedang Persik. Kedua tarian pedang Phoenix. Ketiga tarian pedang naga. Keempat tarian pedang 7 naga. Kelima tarian naga Phoenix bersatu. Keenam tarian 100 pedang pembunuh. Ketujuh tarian pedang iblis. Kedelapan tarian pedang amarah iblis. Ke-9 tarian pedang wujud iblis. Ke-10 tarian pedang neraka. Untuk ke-11 dan seterusnya Zichen akan menundanya dan akan mulai melatih nanti di masa depan. Karena itu terlalu memakan waktu yang lama. Jadi lebih baik menundanya. Bukan hanya tubuh fisiknya dan teknik bela diri yang dilatih. Tetapi kultivasinya juga meningkat. Sekarang Zichen peringkat 3 abadi. Zichen juga selalu melawan boneka-boneka tempur yang disediakan oleh tuanya. Dan itu sangat membantunya dalam kekuatan tempurnya. Bahkan akhirnya Zichen bisa mengalahkan boneka tempur yang kekuatannya 4 peringkat lebih tinggi darinya. Itu adalah transformasi yang nyata. Sayang aku hanya memiliki sedikit waktu kultivasi, jadi aku hanya bisa menerobos beberapa tingkat saja. Tidak kusangka untuk memahami teknik bela diri memerlukan waktu yang lama. Aku hanya menguasai beberapa teknik. Namun untungnya aku berhasil menumbuhkan armor Dewa Solke. Walaupun aku belum memahami Solke penghancur. Solke pembantai. Solke pemusnah makhluk hidup. Setidaknya aku sudah mendapat gambaran. Aku bisa melanjutkan memahaminya di lain waktu. Aku masih bisa berlatih lebih lama. Namun aku sudah lama tidak melihat ibu. Aku takut dia akan mengkhawatirkanku. Jadi aku harus keluar dari pelatihan tertutupku. Ketika Zichen keluar, Bao yang masih ada. Bao yang tersenyum. Bocah kecil, kamu telah tumbuh. Bukan hanya kekuatanmu. Tubuh fisikmu juga berubah. Zichen yang usianya sekarang 14 tahun, tubuh fisiknya sama dengan usia 19 tahun. Wajah yang berwibawa. Udara seorang ahli terpancar dari tubuhnya. Ini berkat tuanya. Sehingga murid bisa mencapai semua ini. Kamu tidak perlu sopan. Guru hanya memberikan fasilitas. Dan transformasimu itu berkat kamu sendiri. Kamu tidak mengecewakan guru.
Nah, sebelum berpisah, aku akan mengajarkan cara membuat formasi ruang waktu, agar kamu bisa membuat ruang bela dirimu sendiri. Kenapa aku tidak langsung memberikan ruang bela diri ini kepadamu? Malah berikan caranya. Apakah kamu mengerti maksud guru? Murid ini mengerti. Seorang pria harus mendapatkan apa yang ia mau dengan tangannya sendiri. Tidak mengandalkan orang lain. Kamu telah banyak tumbuh, nak. Kamu kembali mengunjungi guru setelah kamu menjadi dewa abadi sejati. Setelah kamu mencapai itu, guru akan mewariskan semuanya padamu. Yang sekarang kamu pelajari itu adalah teknik biasa. Dan teknik sejati akan guru berikan nanti setelah kamu menjadi dewa abadi sejati. Jichen tidak pernah berharap teknik yang begitu hebat dan memiliki kesusahan yang tinggi ternyata hanya teknik biasa. Seberapa kuatkah guru? Ketika Jichen sedang mengobrol dengan gurunya. Di dunia luar, ayah dan ibu Jichen sedang sibuk mencarinya. Suami, apakah kamu sudah menemukan jejak Chenner? Aku belum menemukannya. Aku pun merasa heran. Aku dan kamu telah meninggalkan formasi penjaga dalam tubuh Chenner, harusnya itu bisa melacaknya. Dan yang anehnya formasi itu masih ada. Tetapi itu menghalangi persepsi kita. Bahkan aku sudah memeriksanya ke setiap galaksi. Takut Chenner dibawa pergi oleh orang-orang galaksi Kialin. Tapi nyatanya tidak. Muir, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Anak kita pasti baik-baik saja. Selain memiliki formasi penjaga, anak kita adalah anak yang cerdas dan kuat. Dia pasti bisa melindungi dirinya sendiri. Suami aku masih belum bisa tenang. Aku takut Chenner terjebak dalam area terlarang tertentu yang bisa membutakan persepsi kita. Kamu tidak perlu khawatir. Karena anak kita masih hidup. Aku akan mencarinya lagi. Aku akan menemukannya walau itu ada di alam surgawi. Ketika Jitian dan Mu Xiaoer sedang mencari Jichen, Jichen pamit kepada gurunya. Nak, sekarang kamu bisa memasuki mata air Argaria suci. Itu akan membantumu meningkatkan kekuatanmu, jadi jangan lewatkan itu. Karena mata air Argaria suci mungkin akan menghilang dalam waktu dekat. Guru, kenapa bisa seperti itu? Karena guru ingin beristirahat. Guru akan menutup Gunung Solke. Baiklah, jangan terlalu banyak bertanya. Sekarang kamu pergi lagi berlatih sebentar. Sebelum kamu mengobati rasa rindumu terhadap orang tuamu. Pesan guru sebelum kamu pergi. Jangan pernah membunuh yang tidak bersalah. Dan juga jangan terlalu sopan untuk orang yang ingin menyakitimu. Jika orang yang menurutmu pantas hidup, kamu harus memberikan kesempatan. Jika orang itu tidak pantas hidup, kamu tidak perlu berbelas kasih. Seorang pria harus bisa menentukan kata hatinya. Tidak takut terhadap masalah. Bukan kita menghindar dari masalah. Kita harus menghadapi masalah itu. Karena masalah pasti akan berdatangan. Jadi hadapilah, jangan mengeluh. Baik guru. Murid akan selalu mengingat kata-kata guru. Murid pamit. Jichen berlutut terhadap bau yang lalu langsung menghilang. Ketika Jichen sudah menghilang, bau yang tersenyum. Bocah Jitian, aku mengangkat anakmu menjadi berkah untukmu. Dia tidak akan terlalu lama untuk melampaui kekuatanmu. Dan memang aku harus memujimu. Kamu bisa mencapai ketinggian seperti ini. Itu melebihi harapanku. Chapter 10. Apakah kakak senior?